Cerita dimulai di sebuah restoran kecil. Terlihat seorang pemuda bernama Yongjun sedang dinasehati orang tuanya karena terlalu pilih-pilih pekerjaan. Alhasil dia pun masih nganggur sampai sekarang. 공무원은 어때? 적성에 안 맞아. 치열하게 탐구를 해봐야지. 오늘부터 일해. Ibunya pun menyuruh untuk membantu di restoran saja sebagai pengantar makanan. Meskipun awalnya menolak, Yongjun akhirnya setuju setelah ibunya akan memberikan uang jajan yang lebih banyak. Suatu hari, saat mengantarkan pesanan, Yongjun bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata dia adalah tunarungu. Untungnya, Yongjun pernah belajar berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Jadi, dia bisa bertanya tentang lokasi kolam renang yang harus dia tuju. Setelah mendapatkan jawabannya, dia melanjutkan menuju ke ruang renang gedung itu. Sesampainya di lokasi, Yongjun melihat seorang gadis cantik yang langsung membuatnya dagdikduk. Ternyata, gadis itu juga bisa menggunakan bahasa isyarat. Memberitahu Yongjun bahwa yang memesan makanan adalah orang yang ada di kolam renang. Namun, gadis itu segera pergi karena ada urusan lain. Yongjun yang merasa penasaran pun bertanya kepada orang yang tadi berbicara dengan si gadis. Orang itu ternyata kakaknya yang bernama Gayol. Setelah mengetahui nama si gadis tadi bernama Yorum, Yongjun mencoba meminta nomor teleponnya. Tetapi tentu saja Gayol menolaknya. Suatu hari saat mengantarkan makanan ke tempat lain, Yongjun tidak sengaja kembali bertemu dengan Yorum. Kali ini dia melihat Yorum sedang kesulitan karena motornya mogok dan tidak bisa dinyalakan. Tanpa ragu, dengan bahasa isyarat, Yongjun menawarkan bantuan untuk menyalakan motornya. Setelah mencoba beberapa kali, ternyata motor itu perlu dibawa ke bengkel dan akan memakan beberapa hari untuk diperbaiki. Melihat Yorum yang tampak terburu-buru, Yongjun menawarkan motornya untuk digunakan sementara. Dan dia akan mengantarkan motor Yorum ke bengkel. Yorum yang tidak punya pilihan lain setuju dengan tawaran itu. Mereka bertukar nomor telepon agar lebih bisa berkomunikasi. Setelah motor Yorum masuk ke bengkel, beberapa hari kemudian Yongjun memberitahunya bahwa motor itu sudah selesai. Mereka pun janjian untuk bertemu di suatu tempat. Namun sebelum pertemuan itu, Yongjun dengan semangat mencuci motor Yorum agar terlihat seperti baru. Di sini mereka akhirnya berkenalan karena sebelumnya mereka tidak sempat melakukannya. Yorum ingin membayar untuk biaya perbaikan motor, namun Yongjun menolak menerima uang itu. Dan sebagai gantinya, Yorum memutuskan untuk mentraktirnya minuman sebagai ungkapan terima kasih. Setelah mereka duduk bersama dan menikmati minuman, Yongjun semakin terpesona oleh Yorum yang ceria. Tanpa sadar, dia terus mencuri pandang ke Yorum. Perasaan yang awalnya hanya rasa ingin tahu, perlahan mulai berkembang menjadi jatuh cinta. Belum lama dia menikmati kecantikan Yorum, dia pun pamit harus kembali bekerja. Di sini Yongjun merasa sedikit kecewa dan dia meminta Yorum untuk bertemu lagi. Setelah pertemuan itu, Yongjun mulai menunjukkan perubahan yang aneh. Dia jadi lebih rajin membantu di restoran ibunya, bahkan bisa mulai belajar masak. 얘 봐라, 갑자기 이 지랄을 한다, 이 지랄을. Orang tuanya pun merasa heran melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba itu. Mereka pun menduga bahwa ada sesuatu yang terjadi. Apakah mungkin Yongjun sedang jatuh cinta? Beberapa hari kemudian, dia kembali bertemu dengan Yorum dan memberikannya makanan yang dia buat sendiri. Yorum tampak menikmati makanan itu. Setelah selesai makan, Yorum memberikan uang untuk membayar makanan itu. Meskipun sebenarnya, Yongjun tidak berniat menjualnya. 파는 게 아닌데. Lalu kita beralih pada sisi kehidupan Yorum. Pada malam itu, Yorum sedang menghitung tabungannya. Ternyata, Yorum yang selalu sibuk bekerja karena mengambil banyak part-time adalah untuk membiayai latihan renang adiknya yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade. Keesokan harinya di tempat pelatihan, ada sekelompok ibu-ibu yang menolak keberadaan penyandang disabilitas yang berenang di kolam renang. Tindakan itu pun membuat pelatih kesal dan sangat marah. Ibu-ibu ini mengira para tunarungu tidak bisa mendengar mereka. Namun, mereka bisa memahami dari gerak bibir mereka. 병 없고 건강한 친구들입니다. 락스로. 뭐라고요? 나 청소에 넣으라고. Melihat kejadian itu, Yongjun yang kebetulan berada di sana kemudian menghampiri salah satu ibu-ibu tadi. Dia tidak terima dengan sikap ibu-ibu itu dan memintanya untuk minta maaf. Dia menjelaskan bahwa mereka memang tidak bisa mendengar, namun mereka bisa membaca gerak bibir dan memahami kata-kata kasar yang diucapkannya. Namun, wanita itu tetap menolak menerima nasihat dari Yongjun. Yongjun pun diam-diam memotret wanita itu beserta mobilnya yang terparkir di tempat parkir khusus disabilitas. 아줌마, 불법 주차하시면요 과태료가 10만 원이에요. 너 신고하기만. Untuk menghibur Yorum dan Gayol, Yongjun mengajak mereka keluar dan membawa mereka ke bar dekat tempat latihannya.
Di sana, selain mencoba beberapa minuman, Youngjun mengajak mereka untuk mendekat ke speaker besar dan memutarkan sebuah lagu. Meskipun Yorum dan Gayol tidak bisa mendengar musik, Youngjun menyuruh mereka untuk menyentuh speaker itu agar mereka bisa merasakan getaran suara oleh musiknya. Dan itulah sebabnya Youngjun membawa mereka ke sana agar mereka bisa merasakan dunia yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang bisa mendengar. Yorum tampak sangat senang dengan pengalaman itu. Youngjun ingin menunjukkan bahwa keindahan dunia tidak harus selalu didengar, melainkan bisa dirasakan dengan cara yang berbeda. Setelah menghabiskan waktu malam itu, Gayol mengucapkan terima kasih kepada Youngjun karena telah menghiburnya. Dia pun memutuskan untuk pulang lebih dulu dan memberikan kesempatan untuk Youngjun berduaan dengan Yorum. Meskipun tidak ada kata yang terucap, suasana malam itu terasa begitu nyaman bagi keduanya. Sesampainya di rumah, Gayol langsung menanyakan apakah dia sedang berpacaran dengan Youngjun. Yorum dengan cepat menyangkalnya, meskipun di dalam hati dia juga sedikit memiliki rasa kepada Youngjun. Hari kompetisi renang pun tiba, dan Gayol menunjukkan kesempatan renangnya yang luar biasa. Meskipun memiliki keterbatasan, dia berhasil meraih juara pertama. Sayangnya, catatan waktunya kurang 1 detik untuk bisa lolos seleksi atlet Olimpiade. Meskipun sedikit kecewa, Yorum merasa sangat bangga dengan pencapaian adiknya. Dia segera memberitahu kabar baik ini kepada Youngjun yang langsung memberikan selamat kepadanya. Youngjun dengan semangat mengajak untuk merayakan kemenangan Gayol, tetapi Yorum menolak. Dia mengatakan bahwa harus menyiapkan makan malam untuk adiknya. Melihat sikap kakaknya, Gayol justru tersenyum dan meminta Yorum untuk pergi berdua saja dengan Youngjun karena dia merasa sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Tentu saja, Youngjun langsung mendapatkan ide cemerlang dan meminta sahabatnya Jae-jin untuk mengantarkan makanan ke rumah Gayol. Dia pun juga memberitahu jika si pemesan makanan adalah wanita yang sangat menyeramkan. 근데 뭐 얼마나 진상인데 그래? 네가 생각하는 거 그 이상이야. 아무튼 마주치지 마. Namun, saat dia tiba di depan pintu apartemen, semuanya berubah. Ketika Gayol membuka pintu, Jae-jin langsung terpesona oleh kecantikan Gayol. Dan dalam sekejap, dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara itu, Yorum tampil menawan saat bertemu dengan Youngjun. Mereka bersiap untuk kencan pertamanya. Seharian mereka bersenang-senang, tertawa, dan menikmati kebersamaan hingga malam menjelang. Namun, beberapa jam kemudian, sebuah konsleting listrik terjadi di apartemen Gayol. Dan asap tebal pun mulai memenuhi ruangan dan masuk ke dalam kamarnya. Dan saat Gayol terbangun, dia panik dan berusaha keluar melalui lift. Sayangnya, asap yang terlalu tebal membuatnya sesak nafas. Dan lift itu mendadak tidak berfungsi hingga akhirnya Gayol pingsan. Kita kembali ke Youngjun dan Yerum. Saat itu, Youngjun merasa momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan berani, dia bersiap untuk menyatakan cinta yang telah lama terpendam. Namun tiba-tiba, Yerum menerima pesan yang membuat wajahnya pucat. Tanpa berpikir panjang, Yerum segera beranjak pergi meninggalkan Youngjun sendirian. Sesampainya di rumah sakit, Yerum berlari menuju ruang perawatan. Hatinya berdebar kencang saat dia melihat Gayol terbaring tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, kondisi Gayol mulai membaik. Namun, waktu seleksi Olimpiade semakin dekat, dan Yorum tidak bisa menahan kekhawatirannya. Dia takut semua kerja keras Gayol selama 10 tahun akan sia-sia jika kondisinya tidak sepenuhnya pulih. Gayol yang masih lemah berusaha meyakinkan kakaknya jika dia akan berhasil lolos ke Olimpiade. Meski di sini dia mencoba tenang, Yorum bisa melihat kecemasan di mata Gayol. Sejak kejadian itu, Yorum mulai menjauh dari Youngjun. Dia berhenti membalas pesan-pesannya dan dia merasa bersalah karena telah meninggalkan Gayol saat itu demi pergi bersama Youngjun. Sementara itu, Youngjun semakin galau. Dia terus menunggu kabar dari Yorum dan merasa bingung tidak mengerti mengapa Yorum tiba-tiba menjauhinya. Di sisi lain, Gayol juga merasa frustasi. Kondisi fisiknya ternyata tidak lagi seperti dulu. Nafasnya sering tersengal-sengal dan peluangnya untuk lolos seleksi atlet renang semakin kecil. Melihatnya terpuruk, Yorum berusaha membantu. Tapi Gayol justru merasa bahwa dia terlalu ikut campur dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Gayol mulai menghindari Yorum. Dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Seringkali pulang larut malam dan bahkan sering mabuk-mabukan. Setiap kali Yorum mencoba mendekat, Gayol justru semakin menjauh. Yorum pun merasa sedih dan bingung, dia tidak tahu bagaimana cara membantu saudaranya. Hingga keesokan paginya, Gayol juga berangkat sendiri ke tempat latihan. Sebelum pergi, dia meninggalkan note untuk kakaknya dan meminta agar Yorum tidak datang lagi ke pusat pelatihan. Membaca pesan itu, hati Yorum begitu hancur. Dia merasa sedih karena perjuangannya membantu sang adik seperti tidak dianggap. Saat Yorum keluar rumah, dia melihat Youngjun sudah menunggunya di luar. Youngjun segera menghampirinya.
Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Yorum tiba-tiba menjauh dan tidak menemuinya lagi. Namun alih-alih menjelaskan, Yorum justru meminta Yongjun untuk berhenti mencarinya. Yongjun tidak bisa menerima begitu saja. Dia bertanya-tanya apakah dirinya telah melakukan kesalahan, padahal selama ini dia selalu berusaha untuk peduli dan mencemaskan Yorum. Setiap langkah yang dia ambil, setiap perhatian yang dia berikan, semuanya tulus dan berasal dari hatinya. Namun, kini Yorum justru menjauh. Mendengar perkataan Yongjun, dia justru semakin kesal. Baginya, mengurus hidupnya sendiri saja sudah cukup berat, apalagi harus memikirkan perasaan orang lain. Dia merasa Yongjun justru menambah beban hidupnya. Yongjun terkejut dengan jawaban itu, dan dia pun bertanya, apakah kehadirannya selama ini justru membuat Yorum menderita? Yorum terdiam sejenak, dan dia mengangguk. Jawaban itu pun langsung membuat hati Yongjun terluka. Malam itu di tempat latihan, Gail duduk sendirian di pinggir kolam renang. Air matanya jatuh tanpa bisa dia tahan. Dia merasa gagal karena seleksi ini adalah kesempatan terakhir untuk melangkah ke tahap berikutnya. Tapi tubuhnya tidak lagi bisa mengikuti ritme yang dulu dia kuasai. Yorum yang melihatnya dari jauh juga sedih melihat adiknya seperti itu. Dia menghampiri dan meminta maaf, merasa bersalah karena tidak bisa membantu Gail lebih banyak. Namun, Gail justru meluapkan kemarahannya. Gail merasa kesal karena Yorum selalu fokus pada impiannya, sementara kakaknya sendiri malah selalu mengabaikan mimpinya. Dengan gemetar, Gail mengungkapkan betapa dia merasa bersalah. Selama ini, Yorum telah mengorbankan segalanya untuknya, mengantar jemput latihan, bekerja serabutan demi biaya pelatihan, dan selalu ada di setiap langkahnya. Sementara itu, Yongjun sedang dalam fase sad boy setelah hubungannya dengan Yorum berakhir. Jejin sahabatnya mencoba memberi semangat. Dia mengingatkan Yongjun untuk tidak menyerah dan segera menghubungi orang yang dia cintai. Keesokan harinya, ibu Yongjun mengajak anaknya berbicara. Dia merasa ada yang berbeda dengan sikap Yongjun belakangan ini. Ibunya bertanya, apakah dia sedang patah hati? Yongjun akhirnya menceritakan dengan jujur bahwa dia memang sedang menyukai seseorang. Tapi wanita itu saat ini lebih fokus menjaga kakaknya yang sedang berjuang. Dia mengagumi wanita itu karena kebaikan hatinya yang begitu tulus, bahkan sampai mengabaikan impiannya sendiri untuk mewujudkan impian kakaknya. Yongjun juga mengungkapkan bahwa wanita yang dia sukai adalah seorang tunarungu yang tidak bisa berbicara ataupun mendengar. Ibu Yongjun tampak terkejut mendengar pengakuan itu, tapi dia mencoba memahami perasaan anaknya. Di sisi lain, ibu Yorum yang sedang merantau juga memberi nasihat kepada putrinya. Dia ingin Yorum lebih memperhatikan kehidupannya sendiri, bukan hanya fokus pada kehidupan kakaknya atau bahkan orang tuanya. Ibu Yorum ingin putrinya hidup dengan penuh kebebasan dan menjadi dirinya sendiri. Singkat cerita, Yorum akhirnya menemui Gail, dan suasana hati mereka terasa lebih baik. Gail dengan penasaran bertanya, mengapa Yorum tidak menjalin hubungan dengan Yongjun, padahal mereka jelas saling menyukai. Yorum pun mengaku bahwa dia merasa belum siap untuk berpacaran. Dia khawatir akan menjadi beban di masa depannya nanti. Gail pun mengingatkan Yorum untuk tidak menyerah pada impiannya dan melakukan apa yang dia inginkan. Tidak perlu lagi memikirkannya karena dia bisa mengurus kehidupannya sendiri. Yorum pun mulai merenung. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada orang lain hingga melupakan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, ibu Yongjun membicarakan hal ini dengan suaminya. Dia menjelaskan bahwa wanita yang disukai Yongjun adalah seorang tunarungu dan dia tidak setuju jika Yongjun berhubungan dengan wanita itu. Namun, ayah Yongjun justru tidak keberatan. Baginya, yang terpenting adalah hati yang baik karena banyak orang dengan tubuh sempurna namun isinya cuma modal becek-becek. 그래, 내가 이래서 넘어갔지. Setelah beberapa waktu, Yongjun memberanikan diri mengajak Yorum untuk bertemu di kolam renang. Saat tiba di sana, dia melihat Yorum sedang berenang. Yongjun duduk di pinggir kolam, menatap Yorum dengan penuh perasaan. Meski tahu Yorum tidak bisa mendengar, dia mengucapkan permintaan maafnya dari hati yang paling dalam. Dia meminta maaf atas kesalahannya selama ini dan berjanji akan lebih memperhatikan Yorum serta berusaha untuk membuatnya bahagia. 미안해. 나는 너가 웃는 모습이 좋고 Yorum yang baru menyadari kehadiran Yongjun tersenyum dengan iseng dan menarik tangannya hingga keduanya pun jatuh ke dalam kolam. Dengan hubungan yang semakin membaik, Yongjun menawarkan Yorum untuk bekerja di restoran milik orang tuanya. Di sini Yorum sempat ragu. Dia bertanya-tanya apakah orang tua Yongjun tidak keberatan dengan kekurangannya sebagai tunarungu.
Namun, Yeongjun meyakinkannya bahwa Yerum adalah gadis yang rajin dan baik hati. Justru orang tuanya nanti akan sangat senang. Akhirnya Yerum pun menerima tawaran itu dan mereka pun pergi menemui orang tua Yeongjun. Setibanya di restoran, Yerum dan Yeongjun disambut oleh kedua orang tua Yeongjun. Mereka bahkan terkesan dengan kecantikan dan keramahan Yerum. Mereka juga sudah menyiapkan kertas berisi perkenalan diri dan karakter Yeongjun agar Yerum bisa lebih memahami keluarga mereka. Ibu Yeongjun dengan bijak meminta Yerum dan Yeongjun kembali menjalin hubungan saja. Dia juga memutuskan untuk merestuinya. Lalu tiba-tiba, 다시 만나보는 게 어때요? 네, 좋아요. 좋다고 했습니다. Yerum pun menjawab yang membuat semua orang kaget. Jadi ternyata mereka tidak tahu bahwa Yerum sebenarnya bisa berbicara. Ternyata Yerum adalah gadis yang normal dan dia juga mendengar semua ungkapan hati Yeongjun kemarin di kolam renang. Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga menyukai Yeongjun dan selama ini dia hanya memilih untuk diam karena merasa Yeongjun juga tunarungu karena selalu menggunakan bahasa isyarat. Mereka pun memutuskan untuk memulai hubungan mereka kembali dengan dukungan penuh dari keluarga Yeongjun. Sementara itu, di tempat lain, Gail sedang berlatih renang. Di saat yang sama Jae-jin muncul menggunakan helm. Begitu melihatnya, Gail langsung teringat pada kejadian di lift beberapa waktu yang lalu. Ternyata Gail bisa selamat karena Jae-jin membantunya keluar dari apartemen. Gail pun mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa isyarat. Jae-jin dengan malu-malu mengungkapkan bahwa dia menyukai Gail. Ya, itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan pesan yang bisa diambil, jangan pernah ragu untuk mencintai dan dicintai apa adanya. Karena di balik setiap keheningan, ada cinta yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Karena cinta sejati tidak perlu diucapkan, tapi dirasakan.